Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bulukumba, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang, yakni 1. Lisa Nursanti, 2. Illa Nur Anissa, 3. Yulia Citra Jafar, 4. Paramita Hamzah. Baik, di sini kami akan menyelesaikan salah satu tugas untuk mata kuliah sintaksis dengan dosen pengampu Ibu Andi Andriani Asra SPD MPD. Adapun materi yang akan kami presentasikan di sini adalah analisis tema dan rema. Yang pertama adalah pengertian tema dan rema, di mana tema adalah titik awal pesan yang berada pada unsur pertama dalam klausa. Sisanya disebut dengan rema yang menjadi bagian dari klausa di mana tema dikembangkan. Dengan demikian, klausa sebagai pesan terorganisir ke dalam tema yang dikombinasikan oleh rema. Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis tema. Yang pertama adalah tema ideasional, di mana tema ini dibagi menjadi dua, yaitu tema topikal bermarka dan tema topikal tak bermarka, di mana tema topikal yang tak bermarka ini, tema topikalnya adalah subjek. Sebaliknya dengan tema topikal yang bermarka, tema topikalnya bukan subjek, yaitu ditentukan dengan mengidentifikasi apakah di depan subjek masih terdapat informasi, misalnya keterangan waktu atau tidak. Yang kedua adalah tema interpersonal, di mana tema ini memiliki fungsi bahasa dalam pertukaran pengalaman, di mana ini mengacu pada kegiatan atau aktivitas yang dilakukan antara penutur atau penulis dengan pendengar atau pembaca dalam suatu interaksi yang disebut dengan fungsi komunikasi. Yang ketiga adalah tema tekstual, di mana tema ini memiliki fungsi bahasa dalam merangkai atau mengorganisasikan pengalaman. Fungsi tekstual mencakup struktur tema dan rema. Tema adalah titik awal pesan dalam satu klausa, sedangkan rema merupakan bagian klausa setelah tema. Selanjutnya kita masuk pada pengembangan tema dan rema, di mana pengembangan tema dan rema ini mengacu pada bagaimana tema klausa diambil atau pengulangan makna membentuk tema terlebih dahulu atau rema. Berhubungan dengan perkembangan tematisasi, mengatakan bahwa metode pengembangan adalah kontribusi yang sangat penting dalam tema yang membuat kohesi dan koherensi dari suatu teks. Selanjutnya kita masuk pada langkah-langkah untuk menganalisis sebuah teks. Yang pertama yaitu menentukan struktur tema dan rema pada klausa. Tema klausa adalah unsur yang bertindak sebagai tempat pemberangkatan pada pesan yang terkait dalam klausa. Sisa dari pesan klausa disebut dengan rema yang berfungsi mengembangkan tema. Yang kedua adalah menyajikan analisis tema dari setiap contoh teks yang akan dianalisis dengan mengkategorikan jenis tema teks tersebut, lalu dihitung menggunakan presentasi analisis kemunculan setiap jenis klausa. Setiap klausa yang teridentifikasi ditentukan dalam tema tekstual, interpersonal, dan topikal. Analisis selanjutnya yaitu tentang pengembangan tema dari contoh teks yang akan dianalisis. Pengembangan tema bertujuan untuk mengetahui bagaimana teks memberikan informasi. Dalam penelitian ini digunakan teori Higgins. Dalam analisis mendeskripsikan pengembangan tema, kemudian menggambar pola pengembangan tema. Setelah itu mengamati kecenderungan teks. Yang terakhir adalah setelah pengembangan tema, penulis melihat organisasi dari teks yang akan dianalisis bertujuan untuk menentukan kohesi. Dalam menganalisis, penulis mencari koherensi dari setiap teks dengan menggunakan unsur-unsur kohesi dengan membandingkan pengenalan kata. Unsur kohesi tersebut meliputi referen, elipsis, atau penghilangan konjungsi dan kohesi leksikal. Baiklah, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.